Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, di musim terbaru podcast obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir khusus untuk kamu para fresh graduates dan first jobbers. Makanya biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast obsesif di Spotify ya. Saat harus berpidato atau presentasi di depan banyak orang, kira-kira teman obsesif tipenya yang mana nih? Pede-pede aja atau suka mati kutu akibat terlalu gugup? Nah, kalau presentasinya nggak lancar akibat gugup, pasti bakal sulit juga buat orang lain memahami presentasi yang kamu sampaikan. Akhirnya, kalimat yang kamu lontarkan jadi membosankan dan nggak meninggalkan kesan yang baik untuk para target audiens kamu. Masih dalam edisi bedah buku mega bestseller terbitan Gramedia berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang, kali ini kita akan membedah tips untuk mempersuasi lawan bicara kita sehingga mereka setuju dan berpihak pada apa yang kita sampaikan. Teman obsesif pasti kenal dong dengan Steve Jobs, co-founder perusahaan raksasa Apple yang ikut merevolusi industri teknologi. Ia adalah salah satu tokoh ternama yang sering menggunakan teknik storytelling untuk menggait ketertarikan audiens saat dirinya berpresentasi. Dalam sebuah presentasi tentang iPod, salah satu produk Apple, Steve Jobs memulai presentasinya dengan beberapa kalimat. Lalu, dia merogoh kantong celana jeansnya dan mengeluarkan sebuah alat pemutar lagu yang hanya memiliki berat 0,1 kg. Penonton kemudian terpukau dan bertepuk tangan. Steve kemudian mengatakan, "Saya selalu penasaran apa fungsi kantong celana jeans. Sekarang, pertanyaan itu sudah terjawab. Dengan berat hanya 0,1 kg, iPod bisa dimasukkan ke dalam kantong." Saat itu, iPod merupakan produk canggih dengan kapasitas penyimpanan sampai 5 GB dan tergolong dalam barang mewah. Teman obsesif, audiens pasti bakal memberikan reaksi yang biasa-biasa saja kalau Steve Jobs hanya menjelaskan spesifikasi produknya, beratnya berapa kapasitasnya, atau bahkan fungsinya aja. Itu justru bakal jadi sebuah presentasi produk yang membosankan. Steve Jobs menyampaikan pesan ke audiensnya bahwa ukuran iPod menjadi keunggulan dibanding produk serupa dari perusahaan lain. Bahkan, Steve menyebut bahwa produknya itu pas dengan kantong celana. Sehingga penonton bisa ikut membayangkan betapa mudahnya mengantongi produk tersebut di celana mereka. Teknik storytelling ini membuat produknya menjadi lebih unggul, populer, sekaligus berpotensi menyingkirkan kompetitor lain. Penonton menangkap kesan bahwa produk tersebut inovatif dan akan memimpin pasar di kemudian hari. Selain itu, Steve Jobs juga menggunakan storytelling ketika memaparkan sebuah statistik. Dibandingkan hanya mengatakan bahwa produknya terjual sebanyak 4 juta unit, Steve bercerita bahwa penjualan produk mereka mencapai rata-rata 20.000 unit dalam satu harinya. Hasilnya, audiens tentu bisa membayangkan berapa banyak produk yang terjual setiap harinya. Nggak cuma itu teman obsesif, Steve Jobs juga menyajikan visualisasi presentasinya dengan teknik One More Thing, yang memberi kesan kepada audiens bahwa produknya sangatlah menarik, serta penuh dengan fitur yang dapat membantu mereka nantinya. Teknik storytelling ini terbukti akan sangat membantu dalam presentasi kamu. Teknik ini memberikan efek yang sama kepada audiens seperti saat mereka sedang menonton film, mulai dari memberikan stimulasi perasaan hingga memunculkan rasa kebahagiaan. Tapi, harus diingat ya teman obsesif, storytelling akan gagal kalau kamu nggak punya plot. Kamu butuh merumuskan plot cerita alias alur yang kokoh supaya lebih ngena ke audiens kamu. Nah itu dia teman obsesif, teknik presentasi anti-boring yang bakal bikin presentasi kamu diingat sama orang-orang. Tenang teman obsesif, kita bisa latih kok keterampilan storytelling kita dalam keseharian kita. Misalnya, ketika kamu lagi menceritakan hal yang menarik kepada teman kamu. Atau saat kamu menceritakan kegiatan harian kamu ke Ayang. Nah, kalau teman obsesif ingin tahu lebih lanjut tentang buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang,
Kamu bisa beli bukunya dengan mengunjungi toko buku Gramedia terdekat atau melalui online bookstore Gramedia di gramedia.com. Cek di deskripsi ya. Kebetulan banget nih, lagi ada promo pamer buku diskon 25% must have books. Periode 15 Juni sampai 31 Juli 2022 untuk edisi buku Mega Bestseller melalui pembayaran menggunakan kartu Bank BRI atau BCA. Syarat dan ketentuannya berlaku ya teman obsesif. Oke teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial Medio dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Akhir kata segitu dulu, aku Muhammad Kanzia mewakili kru obsesif yang bertugas. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.